Halo semua, gue Harlan. Dan seperti biasa kali ini gue mau ngasih update lagi tentang Project to Escape. Dan seperti kalian lihat ini tampilannya benar-benar beda. Ya karena gue mesti ngulang dari awal. Sebenarnya nggak ngulang benar-benar dari awal sih. Jadi gue bikin project baru gitu. Soalnya ternyata setelah gue baca-baca, kenapa gue bermasalah dengan pencahayaan? Ternyata gue emang salah setting gitu dari awal dan biasanya kalau misalkan game-game profesional itu makainya make yang ini, yang sistem ini. Yang namanya gitu kalau misalkan dulu cari di Google HDRP, HDRP. Tapi lu bisa cari aja kalau misalkan lu paham. Jadi gue lupa dari awal gue nggak bikin masukin plugin itu dan kalau misalkan gue masukin terakhir di project gue yang lama bakalan error di mana-mana. Jadi gue memutuskan bikin project baru. Tapi codingannya masih masih lama sih. Gue tinggal mindahin beberapa codingan dan beberapa hal gue bikin baru gitu. Ya kayak gini lah. Jadi gue untuk mencahaya ini gue butuh banyak elemen kayak ini, lampu, terus ini volume dan ini apa ya? Gue lupa. Bentar. Reflection, oh ya gue inget reflection. Gue butuh reflection dan lain-lain gitu. Dan gue bikin zonanya bisa ganti-ganti warna itu. Tuh. Ini lebih terang dan gue liatin ya. Tuh, ini gelap ketika masuk bakalan terang kayak gitu. Ternyata bisa disetting kayak gitu. Emang nggak sempurna sih waktu masuk sini ini terlihat putih dan ketika masuk jadi oranye. Emang nggak sempurna sih karena ini hanya bagian lobby. Ah, untuk bagian home gue belum belum ngedesain. Um, Nih gue liatin aja langsung ya ke game. Sebelumnya itu gue mau liatin dulu store gue. Jadi gue udah bikin store di Steam. Lu bisa cek aja store gue, cari aja Project to Escape. Tapi lu belum bisa yang namanya ngeklaim gamenya karena masih bentar. Ini kenapa? Kenapa nggak muncul ya? Oke, sorry ini dia. Jadi gue udah punya store di sini dan gue masih nutupin screenshotannya gitu karena gue belum ada sesuatu yang bisa gue liatin karena ternyata di luar dugaan gue. Nih gue bisa cekin statistiknya nih, ternyata dalam gue nyangka padahal gue belum promosi benar-benar promosi dan ternyata yang ngunjungin store gue itu ada 320 orang dalam berapa hari, satu dua tiga, baru 3 hari datang datang ke store gue 320 orang, bayangin aja. Dan ternyata Steam gue bantu gue untuk ngepromoin game gue dan kalau lihat dari statistik Indonesia cuman ada berapa sih Indonesia, bentar, 28 orang dan dari Amerika kebanyakan adalah 146 orang. Ternyata yang meminatin game gue malah dari Amerika ya. uh, Sorry gue malah ngomongin statistik. Mending gue demoin game aja ya. Ntar gue gamein game ini, gue belum masukin game gue ke dalam project ini jadi di install pun gak bakal bisa. Jadi install playnya di bagian sini. Apa tes? Kita coba ya. Seperti biasa Runbot Studio dan tampilannya bakalan kayak gini. Nih enter username. Tapi kalau misalkan udah connect ke Steam bakalan langsung ke bagian lobby. Sini, bagian lobby. Jadi gue udah nambahin beberapa menu gitu. Emang artnya belum sesuai sih, tapi gue bakalan sesuaiin lagi warna dan lain-lain sama tema game gue. Dan terus di belakang ini gue mau juga taruh tulisan Project to Escape gitu. Project to Escape. Jadi ini semacam gimana sih? Misalkan kalau lu tahu namanya Pandora itu yang semacam game room escape gitu yang di mall-mall biasanya, gua bikin tema lobby awal menunya itu kayak gitu. Jadi ini ruang tunggu, terus di sini adalah tulisan Project to Escape, welcome to Project to Escape. Setelah gua belum belum mikir gimana desainnya dan lain.
Terus bagian kredit gue juga rencananya bakal nambahin gitu semacam mading gitu untuk nama-nama Patreon gue, yang siapa yang mau jadi Patreon gue bakalan gue taruh nama-namanya di sini sebagai penghargaan dari gue. Hmm, ini kayaknya gue bakalan gue rapin lagi sih, tapi gue bakalan kasih mading. Gue masih cari-cari caranya bikin konekin dari Patreon gue, cari API-nya terus langsung real time muncul nama-nama gitu di sini. Yang jadi gue nggak perlu update lagi untuk misalkan ada Patreon baru, gue nggak mesti update lagi, otomatis bakal keganti. Gue lagi cari cara buat itu. ah ini join lobbynya masih sama, entar tuh IP bla bla bla. Kalau misalkan connect ke Steam ini bakalan cuman masukin room code dan lain, dan langsung aja kita create roomnya. Ya. Oke, jadi lobbynya kayak gini. Biasanya kayak itu kan ya, yang list-list yang kayak sebelumnya ada list terus ada nama gitu ya. Gue bikinnya kayak gini lobbynya. Jadi semua orang sebelum gamenya mulai bakalan ngumpul di sini. Terus layar ini bakalan nampilin siapa aja yang masuk ke room ini. Jadi kita bisa baca ratanya bla 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 bla. Terus si server bisa ngekick dan lain-lain. Ntar gue terlalu setting gitu. Dan ini tombol start yang cuma bisa ditekan sama pemilik server. Jadi leader roomnya yang cuman boleh ngepencet tombol start. Gue belum ngasih animasi. Ketika ditekan itu rencananya bakal ada animasi 3 2 1 gitu baru gamenya mulai, tapi gue belum nambahin. Jadi sebelum rencananya ini kan gue mau nambahin beberapa mini game gitu di sekeliling sini ya, supaya sebelum roomnya dimulai, nunggu player masuk bisa sekalian main-main mini game yang bakalan ada di sini gue taruh gitu. Tapi sekarang masih kosong gitu. Gue juga masih mikirin gimana caranya nampilin list player di sini. Oke, langsung aja kita play gamenya. Oke, di sini kita mulai gamenya dan gue belum ngedesain mapnya. Itu animasi roll itu juga gue mau ganti sih, terlalu alay gitu, terlalu gede juga. Dan ya gue mesti ngulang bikin mapnya, tapi nggak terlalu susah sih harusnya, soalnya yang bikin susah bikin map itu adalah pemrogramannya dan lain gitu. Sedangkan sekarang gue udah ada cadangan dari yang sebelumnya, gue tinggal copy aja. Jadi ini nggak bakalan susah juga. Lagian pencahayaannya juga gue udah belajar gimana caranya ngasih cahaya yang bagus gitu. uh, Ya segitu aja sih game gue kali ini. Oh ya, gue cuma juga mau ngeliatin itu tah. Nih yang nambahin wishlist lumayan 15. Jadi beberapa 15 orang yang nambahin ke wishlistnya di Steam, lumayan lah. Ya lagian gue belum belum itu juga sih, belum juga nampilin screenshot dan trailer yang menarik di sini. Jadi ya sedikit doang yang masukin ke wishlist. Tapi ntar gue bakalan usahain ini bakalan keluar screenshot dan trailer. Jadinya para seberapa sih, 320 orang ini bakalan beli game gua. Widih. Sebenarnya perhitungan gua, cuman kalau misalkan cuman 30 doang orang yang beli, itu gue udah balik modal sih sebenarnya. 30 nggak sampai 30 sih ya, sekitar segitulah gue udah balik modal, karena ini bikin store di sini mahal 302. Jadi 30 orang doang udah balik modal, dan sebenarnya gue optimis sih ini bakalan gede. Dan kalau misalkan 400 orang 300 orang beli, eh duit gue jadi Steam itu punya sistem, dia bikin toko, kita bikin toko ngasih uang yang besar itu semacam jaminan gitu. Jadi kalau misalkan jaminannya itu, kalau misalkan penjualan kita sampai target, dan target itu 10 kali lipat dari harga toko ini, duit kita sebelumnya bakal dibalikin. Jadi
300 orang download game, modal gue dibalikin sama Steam yang mahal itu. Gue nggak berarti bilang mahal karena emang mahal sih ya, lu cek aja di itu di Google. Ya ini store gua, dan ternyata gua dan banyak yang datang, makanya gue terpaksa bikin art ini untuk setidaknya gue nampilin art gua itu bakalan kayak apa di game dan lain. Emang nggak terlalu sesuai sih, tapi gue bakalan usahain sebagus mungkin artnya. Oke, segitu aja dari gua sih sebenarnya. Ntar gue bakalan ngasih update lagi. Em, Makasih udah udah eh, udah apa ya, udah datang ke video gua kali ini. Sebenarnya gue bikin video ini cuma sebagai jurnal aja sih. Jadi kalau misalkan game gue udah selesai, gue tahu step-step gimana, gue tahu prosesnya gimana, gue tahu tanggal-tanggal berapa aja gue kerjanya di gimana dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan lu juga tertarik sama video ini ya, eh bagus juga sih, jangan lupa share juga sama teman-teman lo. Karena gue udah mulai namanya promosi, karena gue udah punya store. Oke, sampai sini dulu, gue Harlan and bye bye.